Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai implementasi filosofi pendidikan Indonesia dalam pembelajaran yang berpihak pada anak, studi wawancara guru di SMA Negeri 1 Yosowilangun. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nil Putra Widyastari dengan NIM 2515051083 dan jadi saya akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Jadi pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi alami peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh bersifat pemaksaan, tetapi harus memberikan kebebasan agar dapat tumbuh sesuai dengan kodrat dan zamannya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, peserta didik ditempatkan sebagai pusat pembelajaran, sementara guru berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Pemikiran tersebut sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka yang saat ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru mengenai pendidikan yang berpihak pada anak, mendeskripsikan penerapan kurikulum merdeka di sekolah, serta mengkaji keterkaitan antara teori pendidikan dan praktik pembelajaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, guru, sekolah, dan calon pendidik sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya pada bab 2 mengenai metodologi. Selanjutnya, pada slide kedua saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terstruktur. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengalaman dan pemahaman guru dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak. Wawancara ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2025 secara daring. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Hesti Yusanti, SPD GR, seorang guru SMA di SMA Negeri 1 Yosowilangun, yang terlibat langsung dalam penerapan kurikulum merdeka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pencatatan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik di sekolah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 3. Yang pertama adalah mengenai profil sekolah. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil sekolah tempat dilaksanakannya wawancara dan penelitian. SMA Negeri 1 Yosowilangun merupakan sekolah menengah atas negeri yang berlokasi di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang kelas 10 hingga kelas 12 yang telah berdiri sejak tahun 1983. SMA Negeri 1 Yosowilangun memiliki status sebagai sekolah negeri dengan akreditasi A atau unggul yang menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikannya sudah tergolong baik. Sekolah ini juga didukung oleh fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
Selain itu, sekolah secara rutin melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru atau SPMB dan memiliki program unggulan dalam salah satunya adalah program Golden Ticket bagi calon peserta didik berprestasi. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen sekolah dalam memberikan ruang apresiasi terhadap potensi dan prestasi siswa. Untuk bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Putu Rio Purawan dengan NIM 251501108. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rani. Nah, jadi pemahaman guru tentang pendidikan berpihak kepada anak. Yang pertama, pendidikan berpihak kepada anak menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi memperhatikan minat, kemampuan, dan kondisi siswa. Nah, yang ketiga, memerdekakan peserta didik berarti memberi ruang bagi siswa untuk aktif dalam pembelajaran, menyampaikan pendapat, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, lanjut, jadi ada implementasi di sekolah. Ada 5, yaitu yang pertama penerapan kurikulum merdeka, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi dan diskusi kelompok, yang ketiga pemberian pilihan tugas sesuai minat dan kemampuan siswa, yang keempat pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, yang terakhir yaitu didukung oleh pelatihan guru, fasilitas sekolah, dan kebijakan sekolah yang inklusif. Nah, langsung ke dampak, tantangan, dukungan, dan refleksi. Yang pertama yaitu dampak penerapan. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa berpendapat. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan partisipatif. Nah, adapun tantangan yang dihadapi yaitu ada 3 tantangan. Yang pertama, perbedaan kemampuan dan karakter siswa. Yang kedua, pengelolaan waktu dalam pembelajaran fleksibel. Yang ketiga, adaptasi guru terhadap metode pembelajaran baru. Nah, ada upaya dan dukungan. Nah, yang pertama, diskusi antar guru dan refleksi pembelajaran. Yang kedua, pelatihan internal sekolah. Yang ketiga, dukungan pemerintah melalui kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, yang terakhir itu ada refleksi guru. Jadi yang pertama itu pendekatan berpihak pada anak berdampak positif. Yang kedua, guru perlu terus meningkatkan kesiapan dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan penting agar pembelajaran tetap efektif dan terarah. Oke, itu saja yang aku sampaikan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Gary. Perkenalkan, nama saya Gary Christian Prasetyo dengan NIM 25150511147. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari bab 4, analisis kesesuaian teori dan praktik di SMA N1 Yosowila. Secara teoretis, pendidikan yang berpihak pada anak dan memerdekakan peserta didik menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Peserta didik diberikan kebebasan belajar yang bertanggung jawab, sementara guru menjadi fasilitator yang membimbing perkembangannya siswa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Refleksi pembelajaran mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran di SMA N1 Yosowila, mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang penerapan pendidikan yang berpihak pada anak dan memerdekakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru dipahami memiliki peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang mendorong keaktifan dan kemandirian siswa.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pendidikan, serta kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan kebebasan belajar yang bertanggung jawab dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis yang telah dilakukan di SMA 1 Yosowilangun, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan yang berpihak pada anak dan memerdekakan peserta didik telah diupayakan melalui implementasi kurikulum merdeka. Guru memahami bahwa peserta didik merupakan subjek utama dalam pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian yang masih cenderung berfokus pada aksi konkret. Oleh karena itu, meskipun terdapat keselarasan antara teori, kebijakan, dan praktik pembelajaran, diperlukan pengembangan lanjutan agar pembelajaran benar-benar memerdekakan peserta didik secara menyeluruh. Saran bagi guru diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berorientasi pada proses belajar, sehingga kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik dapat terakomodasi secara lebih optimal. Bagi sekolah disarankan untuk terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas yang memadai guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada anak dan penerapan kurikulum merdeka secara lanjutan. Bagi mahasiswa dan calon pendidik diharapkan dapat menjadikan hasil laporan ini sebagai bahan refleksi dan pembelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik yang mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia. Baik, inilah dokumentasi dari wawancara kami pada bulan Desember tahun 2025 dengan Ibu Hesti Yusanti dari SMA Negeri 1 Yosowilangun. Baik, terima kasih atas perhatian Anda atas presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.